Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti biasanya setiap malam Kamis kita berzikir di mushola ada. Kemudian malam hari ini kita diminta oleh jemaah mushola zikir Kebun Akhirat, yaitu saudara kita Amirul, untuk berzikir di rumahnya. Zikir adalah merupakan senjata orang mukmin, dan zikir juga penguat iman kita, dan zikir juga ada suatu kecintaan para sahabat untuk selalu berzikir dimanapun berada. Seperti syair yang sering kita lantunkan, siapa yang cinta zikir maka dia tidak akan fakir, dan barang siapa yang benci zikir artinya dia termasuk orang-orang yang kafir. Semoga zikir kita menambah iman dan menambah nur Muhammad di hati kita, dan semoga kita sampai di hayat nanti tetap berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir malam hari ini menjadi barokah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sampai ke depan Allah Mudah-mudahan zikir kita ini insyaallah menurut sama-sama Allah yang di sana. Artinya apa zikir ini sudah dikenal oleh Allah alam gaib. Ya, makanya kita jangan sembarangan. Begitu kita zikir, stop ngomong, stop nesan, serius sampai kita terakhir, sampai doa. Silakan. Jadi ada keseriusan di situ. Begitu kita mulai Al-Fatihah, ada berhenti ngomong. Ya, yang katik banyu siap lah banyu. Jadi begitu Al-Fatihah tak bergerak lagi. Banyu itu siap. Ikuti mesti Ikuti Al-Bos. Jadi begitu kita mulai zikir Al-Fatihah, siap. Artinya daftar ke bawah jadi yang lebih lama juga Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Amirul dalam rangka kita mendoakan orang tuanya, yaitu Qomaria binti Haji Husain. Semoga almarhum Allah masukkan golongan umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai ahli warisnya selalu mendoakan untuk ibundanya atau ayahandanya, dan juga kakek neneknya, juga puyang-puyang kita. Adik-adik sekalian, pernah ditanya ada seorang ulama fikih yang waktu itu kebetulan dia dua saudara. Begitu dia mewejangkan suatu ilmu fikih, tiba-tiba kedua ulama ini menangis dengan sejadi-jadinya. Lalu ulama ini menangis. Setelah selesai menangis, ditanya oleh muridnya, "Wahai Tuan Guru, apakah gerangan Tuan Guru ini sedih dan menangis kami saksikan?" Lalu si gurunya menjawab, dia bermimpi, lalu ingat mimpinya. Orang tuanya kebetulan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Lalu dia menangis dengan sejadi-jadinya. Lalu kedua ulama fikih ini mencari bagaimana jalannya bisa meringankan orang tuanya dari siksa kubur itu. Setelah dia buka kitab-kitab fikih, tidak ada jalan untuk membuat orang tuanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya tadi. Kemudian dia tidak putus asa, lalu dia mencari ulama-ulama yang ahli zikir atau ulama-ulama yang torekat menurut dia di atas pengetahuan kajian ilmu tentang fikih dan torekatnya. Bertemulah dia seorang ulama. Lalu ulama torekat itu, ulama ahli zikir itu mengatakan, "Wahai Ananda," maksudnya ke ustaz tadi,
Jika engkau memang sayang terhadap orang tuamu, cobalah kau khatamkan, kau tamatkan bacaan zikir La ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. 70.000 kali ini dalam hitungan, seandainya satu hari itu kita baca satu waktu 5.000, 1.000 kali, berarti kali yang waktu berarti 5.000 kali. 5.000 kali kalau kita kali sebulan berarti 150 ya, sudah cukup. Nah ini 70.000 kali cuma. Lalu dibacanya, ditamatkannya dalam hitungan harian tertentu oleh dua ulama ini, 70.000 kali La ilaha illallah, La ilaha illallah, 70.000 kali. Nah, tak kala dia menyelesaikan pembacaan zikir La ilallah 70 kali, maka dua ulama fikih ini bermimpi ayahandanya mendapatkan rahmat daripada Allah SWT, mendapatkan naungan daripada Allah SWT. Kitab ini jelaskan dalam kitab Sinar Keemasan yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, ulama Tarekat Naqsabandiyah Qadariyah dari Medan. Ini kitab ini, judul bukunya Sinar Keemasan jilid 1, 2, dan 3. Nah ya adik sekalian, betapapun penting zikir ini, berarti zikir ini tidak hanya untuk membuat orang yang bacanya selamat dunia akhirat, tapi bisa juga untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di alam sana. Adik-adik sekalian yang telah kehilangan orang tuanya, coba kita baktikan diri kita sesuai dengan petunjuk kitab Torekat ini. Kau baca La ilallah semampumu. Santai. Seandainya malam ini boleh 1.000, santai nih. 1.000 itu kalau La ilallah itu paling lama sejam itu. Paling lama 1.000 itu La ilallah. La itu paling lama sejam. Santai. Berarti kalau dia satu malam 1.000, berarti kalau dia satu bulan 30.000 kali dia. Berarti sekitar 2 bulan lah dia namatkan 70.000. Seandainya digenjotnya lagi menjadi 5 waktu cak tadi, itu lebih cepat lagi. Nah zikir La ilallah ini betapapun dahsyatnya. Karena dalam suatu hadis mengatakan, jika kalimat La ilaha illallah ditimbang beratnya langit dan bumi, bayangkan langit dan bumi ditimbang itu berapa ton itu? Miliaran ton. Tak usahlah langit dan bumi ditimbang itu berapa miliaran ton beratnya. Masih berat kalimat La ilaha illallah di akhir kaget. Jadi tidak sembarang kalimat La ilaha illallah ini. Kalimat yang mengandung pengertian pengesaan tiada. La tiada ilaha kecuali illallah, kecuali hanya Allah yang ada di muka bumi. Tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka tasdikan kalimat ini dalam hati yang sangat dalam. Maka laraskan lidah kita mengucap La ilaha illallah, hati pun mengucap La ilaha illallah. Pada sekalian dituntut mencari ilmu tarekat, dituntut mencari ilmu zikir. Biar apa? Biar diri kita kata orang tua kita dulu, carilah ilmu hidup jaya mati sempurna. Ingat kalau Mayan masih ingat dulu orang-orang tua yang zaman Mang Yar dulu memberikan fatwa, carilah ilmu hidup jaya mati sempurna. Apa artinya? Jaya di dunia bukan berarti kita berpangkat, bukan berarti kita menjadi orang yang terkenal, bukan berarti kita menjadi orang yang kaya raya atau berpangkat dan sebagainya. Namun maksudnya hidup jaya mati sempurna. Tak kala kita mati kaget, akhir kalam kaget mengucap kalimat La ilaha illallah. Barang siapa mengucap kalimat La ilaha illallah, tak kala dia menjelang ajalnya nanti, faqad dakhalal jannah, maka akan masuk pintu surga. Jadi kata masuk kubur aman, kita selamat. Nah ini jaya di dunia, jaya di akhirat. Coba berapapun pangkat kita, harta kita banyak-banyak, kalau kita tidak kati ilmu zikir dan ilmu agama, tidak akan membuat manfaat diri kita di akhir kaki dalam kubur. Jangan dianggap kubur itu sempit, karena kubur itu diartikan pintu. Tak kala kita masuk pintu kubur itu luasnya 2 meter kali 1 meter lah kira-kira.
Itu pintu namanya, pintu kubur. Pintu untuk meninggalkan jasad kita. Nah, ruh kita yang ada dalam diri kita sekarang ini akan ditanya oleh dua malaikat. Ya. Akan ditanya oleh dua malaikat di situ, ya, malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaannya, ya, yang pertama tadi tentang Allah juga. Man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Kalau lidah kita biasa mengucap la ilaha illallah, la ilaha, langsung dijawab lidah la ilaha illallah, la ilaha. Tidak berani lagi malaikat jawab. Okay. Karena sudah dilazimkan kita mengucap kalimat la ilaha illallah. Tidak ditanya pangkat, apakah pangkatmu? Tidak ditanya apakah hartamu, tidak ditanya. Tapi ditanya man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Maka carilah ini dulu biar kita selamat dunia dan akhirat. Carilah Allah dulu. Ya, pepatah orang tua dulu, ya, disebut syair Datuk Sanggul, ya. Datuk Sanggul itu rupanya Syekh Muhammad si Abdul Somad Al-Palembang, ya, yang terkenal di Kalimantan itu, ya. Rupanya ulama kita yang mengarang kitab itu. Datuk Sanggul, ya. Disebut Saraba 4, ya. Saraba 4, jauh-jauh mencari Allah, Allah dalam tubuhmu. Jauh-jauh mencari bila dalam tubuhmu. Jauh-jauh mencari Allah, maksudnya pengertiannya, ya, mencari Allah dalam diri kita, dalam perenungan kita. Ya. Tanya diri kita, man ana, siapa aku, dari siapa aku ini, untuk apa aku ini, ya, dan sampai ke mana diri kita ini. Itu maksudnya, ya. Dan barang siapa yang sering banyak bertafakur, ya, tentang dirinya, tentang dunia, tentang akhirat, maka dikategorikan lebih baik 70 tahun ibadah. Bayangkan, jadi satu waktu kita tafakur malam-malam berdunga tentang diri kita, tentang Tuhan, tentang mencipta lagi bumi, itu diumpamakan ibadahnya 70 tahun. Bayangkan, saking besar manfaat kita tafakur itu. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, kadang Imam Ghazali, banyak-banyaklah kita bertafakur di malam hari. Pada derajat orang yang bertafakur itu bagaikan bintang-bintang yang sangat terang. Kalau manusia, kalau kita melihat keindahan langit itu adalah bintang. Tapi kalau malaikat ngawasi ke bumi, keindahan bumi itu melihat orang-orang yang sering tafakur dan tahajud. Ya. Nah, kembali dalam kubur, tak kala ditanya oleh malaikat kita selamat, man rabbuka, lalu kita menjawab langsung Allahu Akbar atau la ilaha illallah. Maka kita termasuk golongan belah kanan. Nah, golongan belah kanan ini, ya, jasad kita sudah tinggal di situ, kita termasuk golongan belah kanan, maka akan merasakan nikmatnya surga. Bayangkan. Jadi nikmat surga itu tak kala kita masuk golongan kanan sudah dicicip oleh Allah. Kalau kamu tidak percaya, besok kamu pergi ke pemakaman, ya, kamu rasakan auranya masing-masing. Aura makam itu, ya, padahal cuma jaraknya 2 kilan, 3 kilan, tapi auranya beda-beda. Nah, di situ menunjukkan tak kala orang itu mendapat rahmat daripada Allah SWT, dia akan merasakan kenikmatan surga itu, maka akan terasa auranya dingin di situ. Tapi jika dia, ya, belum mengenal Allah, belum bertaubat pada Allah, maka dia termasuk golongan belah kiri. Nah, golongan belah kiri inilah yang akan dirasakan siksaan api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sudah terasa dia. Maka siksa kubur itu jelaskan di hadis, satu kali malaikat azab itu menyambut kita, akan terbenam diri kita 70 meter di dasar bumi. Bayangkan. Satu kali nyambuk 70 meter terbenam. Dicokit lagi, dicambuk lagi terus setiap hari, kecuali waktu-waktu azan dia berhenti malaikat. Nah, sudah azan dicambuk lagi, dan bayangkan berapa pedihnya. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang mendengar kita? Jeritan kita dalam kubur itu siapa kira-kira? Maka kata dalam hadis Nabi, teman yang sejati adalah amal ibadahmu yang akan menyertai dirimu. Itu teman sejati. Maka banyak-banyaklah beramal soleh. Walaupun kita menyingkirkan debu atau duri di jalanan, itu termasuk amal yang soleh. Nabi mengajarkan, jika engkau ada duri di jalan yang sifat berbahaya atau beling, singkirkan. Ini amal yang paling kecil, masih ditimbang oleh Allah. Bayangkan apalagi amal yang besar. Maka jangan sia-siakan umur kita. Usaha adik-adik ini diatur waktunya. Jangan main HP itu jam-jaman, ya.
Main HP-nya 4-5 jam, tapi semayangnya dengan niat 10 menit. Itu baik. Soalnya cak kinjang, cak kinjang soalnya. Diatur, dunia ini milik kita, kita atur lah ini HP ini 1 jam atau 2 jam gitu bermain. Apalagi engkau punya ilmu amalan, ya rugi engkau. Tidak mengamalkan suatu amalan yang diberi guru, tapi tidak kamu merugi kamu. Artinya kamu tuh menyia-nyiakan waktumu. Nah ini ditanya oleh Allah kaget. Waktumu kata lagi muda, usia lagi akan ditanya oleh Allah kaget. Pertama ditanya Allah tentang umur kita, waktu kita. Kita gunakan untuk apa usia kita ini? Yang kedua tentang hartamu. Ditanya oleh Allah juga itu. Harta kita. Dapat dari mana kita pernah zakat dak? Kita bersedekah. Itu ditanya oleh Allah. Dapat dari mana zakat dak? Itu ditanya oleh Allah. Kemudian ilmu kita. Nah ilmu kita amal ke dak? Kalau engkau ada ilmu berupa ilmu zikir atau ilmu yang semacam ilmu batin, dan engkau amal, engkau akan ditanya juga. Untuk apa kau punya ilmu itu, ada amal. Nah itu akan ditanya. Nah ini suatu kerugian diri kita. Nah kalau sudah rugi dalam kubur, tidak bisa balik lagi gitu. Kalau kita rugi berdagang, ya dah 1 tahun yang kita rugi masih ada harapan tahun depan. Ya dah. Tapi kalau kita rugi dalam kubur, coba bisa balik tak kita ke dunia ini? Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman ini, setiap arwah dan kubur itu pengen minta hidupkan dengan Allah, denget baik minta hidup tu. Baca dalam diskusi ada tu, pengen beramal soleh, bayangkan, pengen beramal, bukan nyari duit, bukan jadi pangkat. Minta hidupkan lagi di dunia, pengen beramal soleh, bayang betapa pentingnya amal itu. Maka jangan sia-siakan. Maka disebut dalam hadis, tidak dalam surah Al-Baqarah, tidak kujadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah. Jadi kita dijadikan Tuhan ini untuk beribadah pada Allah. Nyari duit bisa dalam beribadah. Ngapa kita niatkan, ya Allah, sengaja aku mencari uang untuk menghidupi anak istriku, untuk hidup keluarga, dan untuk sedekah diriku, dan untuk perjuangan, untuk pengajian, atau untuk selain sebagainya. Nah itu sudah termasuk ibadah. Mencari ilmu, kita niat ibadah. Bahkan menyinggung api pun jadi ibadah. Ya Allah, sengaja aku menyinggung api ini, mencari hadis, mencari sholat, mencari ilmu, ingin membekal diri. Itu masuk ibadah. Tergantung dengan niat kita. Nama konyol sekalian, mumpung kita masih muda, genjot dah ibadahnya. Banyak ialah. Kaget tua, tinggal ngerapi ke baik. Udah tua rapi, aman kita. Sebab tingkatan orang di alam kubur itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, orang yang tidak berilmu, tak kala dia masuk kubur, badannya akan hancur lebur. Itu orang-orang yang ilmunya syariat. Kemudian tingkat yang kedua, orang yang bertorekat. Orang-orang yang bertorekat, benar-benar belajar torekat, badannya tidak akan hancur. Yang pertama, orang yang hafal Quran, tidak hancur badannya. Orang yang sering azan, yang ikhlas di musola, di masjid, tidak akan hancur badannya. Kemudian orang-orang yang banyak berjihad jalan Allah, tidak akan hancur badan. Ini orang bertorekat, tidak akan hancur badannya. Banyak kejadiannya. Kemudian yang ketiga orang-orang yang ma'rifat, orang yang berhakikat, termasuk dia akan hilang tak kalau dia masuk kubur itu, kalau dia sudah sempurna. Dan begitu dia masuk kubur, tujuh langkah keluarganya meninggalkan dirinya, maka akan hilang kubur itu, jasad dan badannya. Itu tingkat yang sempurna dari torekatnya. Banyak kejadiannya. Di antaranya Kiai Ahmad yang ada di Beratuknya. Ini baru ini kejadian tahun 2005 kemarin. Jadi yang muridnya di Kalimantan itu pengen datang ke Palembang. Kaget kalau cari alamat aku, katanya di Palembang luas, lengkap, namanya, alamatnya, datang di wong Kalimantan. Sekitar 5 murid ni. Tak kala datang, alamat lengkap dicarinya, temui keluarganya Palembang ini, katanya benar ini rumah Ustaz Habib Ahmad. Ya benar katanya. Aku ini muridnya, aku disuruh datang ke rumah ini katanya. Mana kata yang keluarganya? Kalau kau memang murid Ustaz Ahmad, mana fotonya? Dia ni keluarganya. Ukuran ini bukan jenggot, ayo dia ni. Nah kaget kau tunggu besok ini. Dia ditahan murid 5 ini. Besoknya akan diadu ke Haul Habib Ahmad. Terkejut dia. Siapa ini kan yang kita peringati Haul? Ini Habib Ahmad katanya. Yang guru kau pelajar. Bayang tak? Di Palembang dia diperingati meninggal dunia, di Kalimantan dia ngajar. Nah itu nunjuk tadi kan benar pelajaran itu.
Dan siapa yang sempurna ilmu hakikat dan torekatnya, dia akan hilang mati dalam sana, tidak akan disiksa. Itu keistimewaan orang yang bertorekat dengan hakikat. Maka saking mudah cari ilmu, jangan sampai ilmu hikmah baik, cari tambahan ilmu torekatnya, cari juga. Alangkah bagus pada ilmu al-hikmah dengan torekat. Waduh, sangat dahsyat. Makanya syiarul hikmah kita ini dipadukan dengan torekat Naqsabandiyah Qadariyah, ya. Berbeda dengan al-hikmah yang kita yang lain-lainnya. Maka alhamdulillah kita, maka tadi kamu harus hafal ilmu zikir ini, sholawatnya, munajatnya, biar kita bernama kokoh. Siapa tahu saya ditipin Allah tempat gitu ya, kita bagusin lagi. Keluarga kita aja, jangan kita biar ke ajak keluarga kita kalau zikir ya. Apalagi di musola ada aja ya. Kawan-kawan kita selamatkan dia. Walaupun ada perintahku, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum wa beriman, selamatkan dirimu. Ya, perintah Allah ini, selamatkan dirimu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu, keluargamu, ya, dari api neraka jahanam, yang bahan nerakanya adalah batu dan jin. Bayangkan, bahan api neraka itu batu dan jin. Ya, jin itu artinya, jin itu ada macam, ada jin kafir, jin Islam. Nah, jin kafir yang tidak beribadah dengan Allah, maka akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Nauzubillah. Ya, selagi hidup ingat kita akan mati. Kita akan mati kalau, maka sebelum mati banyak-banyaklah kita hidup ini menanam kebaikan. Ya. Terus biar kita beruntung. Ya. Karena perintah soal Nas mengatakan, ya, wal asyri, maksudnya soal wal asr, wal asr demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Waktu kita ini tidak kita terasa. Sangat cepat tanpa terasa, ya. Usia kita sedemikian rupa ini. Ya. Nah, makanya Allah berfirman, wal asri demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia. Nah, manusia kita artinya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali beriman. Kecuali beriman tidak akan binasa. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan orang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi orang beriman, ya, beramal soleh dan nasihat menasihati. Ini termasuk orang yang selamat. Jadi jika kita ingin selamat, kita harus beriman, beramal soleh, dan menasihat sama-sama kita. Ya, nasihat kawan kita. Yang tidak rajin sholat, ingat ke baik sholat. Yang tidak rajin wirid, ingatkan wirid. Jangan kita biarkan mereka mereka lupa, mungkin mereka tidak ada motivasi. Maka berkumpullah, kata Nabi, obat hati itu ada 5, kata Nabi. Yang pertama, menjalankan membaca Al-Quranul Karim, berpuasa, zikir, sholat malam berkepanjangan. Kita termasuk berkumpullah dengan orang yang soleh. Ini obat hati, obat jiwa. Nah, semoga saya sampaikan ini menjadi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.